Halo semuanya. Kami dari kelompok 3. Nama saya Ahmed. Aku Syahla. Aku Selby. Dan aku Al. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang DPD. Stay tune. Teman-teman, di sini aku akan sharing sedikit pengetahuan aku tentang peran DPD dalam sistem politik Indonesia. Yang seperti kita ketahui, DPD ini memiliki peran penting dalam sistem politik Indonesia karena DPD ini lahir dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai representasi daerah. Nah, perannya itu yang pertama sebagai representasi daerah. Anggota DPD memiliki kepentingan daerah dalam tingkat nasional. Dan yang uniknya nih teman-teman, anggota DPD ini dipilih langsung oleh rakyat sehingga ia mendapatkan legitimasi yang demokratis. Nah, peran yang kedua itu sebagai legislasi. Maksudnya di sini adalah DPD ini juga ikut mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi DPD ini juga ikut membahas nih bersama DPR tentang kebijakan nasional tersebut. Tetapi DPD ini teman-teman tidak memiliki hak final untuk menetapkan rancangan tersebut. Kenapa? Karena yang memiliki rancangan final untuk menetapkan suatu rancangan undang-undang tersebut hanyalah DPR dan Presiden. Peran yang ketiga itu sebagai pertimbangan. DPD ini memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK, rancangan undang-undang APBN, dan lainnya. Terus peran yang keempat itu sebagai pengawasan. Jadi DPD ini melakukan pengawasan dalam rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, DPD sendiri merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Nah, menurut Medi nih, apa aja sih identitas dari DPD itu sendiri? Jadi teman-teman, identitas DPD adalah suatu lembaga negara yang menjadi salah satu kamar dalam sistem parlemen Indonesia. DPD ini mewakili kepentingan daerah dan anggotanya diisi oleh setiap provinsi di Indonesia. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang identitas dari DPD itu sendiri. Sekarang kita masuk ke apa aja sih dasar hukum keberadaan DPD di Indonesia. Dasar hukum DPD terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam pasal 22C dan 22D hasil amandemen ketiga. Menurut Sahala nih, bagaimana sih struktur organisasi DPD di Republik Indonesia? Nah, untuk struktur DPD sendiri, DPD terdiri dari Ketua DPD, alat kelengkapan DPD, dan juga anggota DPD. Nah, untuk kepemimpinan sendiri memiliki 1 ketua dan juga 3 wakil ketua. Nah, Sahala, seperti yang kita ketahui, komposisi di DPD dan DPR itu berbeda. Apa sih yang membedakannya? Nah, untuk perbedaan antara DPD dan juga DPR, DPR sendiri adalah mewakili rakyat berdasarkan partai politiknya dan juga besaran kursi berdasarkan besaran suara yang telah ditentukan. Sedangkan DPD itu tuh mewakili provinsinya berdasarkan jumlah yang tetap, yaitu 4 orang tiap provinsinya. Menurut Sahla, apa fungsi utama DPD Republik Indonesia? Nah, fungsi DPD itu sendiri adalah mewakili daerahnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam bidang legislasi, pengawasan, ataupun penanganan kebijakan untuk daerahnya sendiri. Nah, selanjutnya, apa saja wewenang DPD dalam bidang legislasi? Nah, DPD berwenang mengajukan beberapa rancangan undang-undang tertentu seperti rancangan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan juga daerah, dan juga pembangunan sumber daya alam dan juga ekonomi. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Medi nih, apakah DPD mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang? Jadi, DPD tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang, tetapi DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahasnya bersama DPR dan pemerintah. Selanjutnya, apa aja sih fungsi dan pengawasan dari DPD itu sendiri? DPD berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu, misalnya tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta dana perimbangan pusat dan daerah. Kemudian hasil pengawasannya disampaikan ke DPR. Nah, menurut Al sendiri, bagaimana sih proses kerja DPD dalam menjalankan fungsinya? Nah, proses kerja Dewan Perwakilan Daerah sendiri itu mereka menyerap semua aspirasi dari masyarakat yang selanjutnya akan dikumpulkan dan akan dibuat menjadi suatu usulan ataupun rancangan undang-undang. Dan setelah itu akan diusulkan di rapat paripurna DPD. Dan setelah itu akan dibuat suatu keputusan yang mana keputusan akan ditetapkan oleh DPR selaku lembaga pembuat undang-undang.
Gitu. Tapi bagaimana mekanisme pembahasan rancangan undang-undang di DPD itu sih? Aku bingung nih. Mekanisme kerja Dewan Perwakilan Daerah sendiri, mereka akan menyampaikan rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang tersebut akan disampaikan ke dalam rapat panitia inti ataupun internal komite. Setelah itu, mereka akan membahasnya dalam sidang paripurna dan akan diserahkan hasil tersebut kepada DPR untuk dibahas bersama pemerintah. Nah, Al, pastinya DPD ini juga melakukan rapat kan? Tapi bagaimana sih mekanisme rapat DPD ini? Nah, mekanisme rapat dalam Dewan Perwakilan Daerah biasanya ada terbagi dalam beberapa tahap, seperti rapat alat kelengkapan, rapat panitia, rapat komite, dan rapat paripurna. Nah, rapat paripurna sendiri merupakan salah satu rapat dalam pengambilan keputusan dengan forum yang tertinggi. Nah, Al, di zaman sekarang apa sih tantangan terbesar DPD RI saat ini? Nah, tantangan terbesar DPD sendiri adalah bagaimana bisa mereka memperkuat posisinya agar seimbang dengan DPR, yang malahan DPR lebih sering membuat aturan ataupun keputusan undang-undang daripada DPD yang hanya ikut membahas dan ikut merancang hal tersebut. Nah, bagaimana isu kontemporer terkait representasi daerah DPD saat ini? Isu yang sering muncul mengenai Dewan Perwakilan Daerah ini adalah kesenjangan antara aspirasi daerah dengan kebijakan pusat. Nah, hal ini pun menyebabkan DPD dianggap sebagai salah satu wakil rakyat yang kurang memperhatikan ataupun memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pusat. Terakhir nih, Al, apa sih tantangan DPD dalam hal hubungannya dengan DPR dan pemerintah? Nah, tantangan terbesar Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif adalah keterbatasan kewenangan dalam legislasi. Mereka hanya ikut membahas dan mengajukan rancangan undang-undang tanpa adanya hak untuk menetapkan hal tersebut. Nah, DPD RI sendiri menjadi jembatan penting antara pemerintahan pusat dan juga dengan pemerintahan daerah. Namun, karena kewenangan yang kurang efektif membuat DPD RI dianggap sebagai lembaga yang kurang efektif dalam menyampaikan aspirasi daerahnya ke pusat untuk dibuat keputusan undang-undang. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara memperkuat peran DPD agar lebih efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?